Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hidayah dari SMK Negeri 13 Malang, CGB Angkatan 8. Demonstrasi kontekstual, modul 2.3, praktik coaching. Tujuan kegiatan, CGB dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGB. Perkenalkan rekan satu tim saya sendiri Emil, ada Pak Fakih dan Bu Hayat. Pada siklus kali ini, saya sebagai supervisor, Pak Fakih sebagai coach, dan Bu Hayat sebagai coachee. Berikut kami sajikan video praktik kami. Waalaikumsalam Pak Fakih. Ya, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Monggo pinarak, monggo duduk santai. Ya, iya, kita nggak usah serius-serius, santai aja. Oke. Gimana Pak Fakih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kalau kesehatan gimana? Kesehatan baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun pancaroba, semangat. Iya, baik Pak, sesuai janji kita yang kemarin Pak Fakih WA bahwa hari ini Pak Fakih akan melakukan sesi coaching. Betul. Saya di sini selaku supervisor, begitu, untuk dari kompetensi inti coaching yang sudah ada, yaitu present, hadir penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan nanti kira-kira Pak Fakih ingin dikembangkan yang mana? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Kira-kira kenapa Pak Fakih pilih di pertanyaan berbobot? Karena pertanyaan berbobot itu bagi saya itu penting untuk menggali potensi seseorang. Baik. Dan pertanyaan berbobot itu bisa menggali ide-ide baru dari orang itu. Dan juga yang ketiga, kenapa saya memilih itu? Karena membuat pertanyaan berbobot itu tidak gampang. Dia butuh perhitungan, kemudian ritme yang baik. Itu ya Pak alasannya. Iya, Kalau di rentang nilai nih Pak 1 sampai 10, kira-kira sekarang Pak Fakih di mana? 5 atau 6 gitu kayaknya sih. Masih di 5 sampai 6 ya? Iya. Kenapa Pak kok masih di 5 sampai 6? Saya tuh belum menemukan pemetaan pembobotan itu seperti di mana posisinya yang benar. Apakah modelnya yang saya maksud ya? Model pertanyaan berbobot itu seperti apa? Kalau misalnya dalam podcast itu kayak pertanyaannya Deddy Corbuzier itu misalnya ya. Tepi jurang itu apakah yang disebut berbobot? Ataukah berbobot itu menggali saja potensinya sudah disebut berbobot, dan orang itu yang asalnya nggak punya ide malah punya ide, yang asalnya bisa menjawab dia masih mencari jawaban yang dia berpikir kembali. Nah itu yang saya belum tahu, makanya saya ingin mengembangkan itu. Oke Pak, kira-kira Pak Fakih nanti kepinginnya saya mengamati di mana nih? Di saat sesi coachingnya itu kepinginnya saya mengamati di bagian mana? Ya di bagian pertanyaan-pertanyaan membobot ketika di Tirta itu Bu. Ketika dia identifikasi, kecuali topik ya nggak perlu lah gitu. Identifikasi solusi terutama, identifikasi masalah nomor 1, solusi yang kedua, dan komitmennya untuk menjalankan apa yang dia sampaikan itu. Baik. Ya, saya akan melakukan pembobotan pertanyaan berbobot di sana. Oke Pak, nanti kita lihat di sesi coaching ya. Dan harapannya Pak Fakih sendiri nih di sesi observasi ini nanti harapannya apa Pak? Sebelum melakukan coaching ini nanti kira-kira harapannya Pak Fakih itu apa? Harapan saya nanti saya bisa menemukan formula baru ketika membuat pertanyaan berbobot. Karena dengan banyak bertanya dan mendengarkan itu akan membentuk latihan saya sendiri. Kayaknya itu untuk membuat pertanyaan berbobot perlu jam terbang yang banyak dan pengalaman serta literasi yang baik. Baik. Kira-kira Pak Fakih akan melakukan sesi coachingnya kapan ini Pak? Besok Bu ya. Oh besok. Besok kayak gini lah ya, sore-sore ya. Bisa ya saya hadir besok ya, boleh ya? Boleh. Saya sangat senang kalau Bu Emil hadir, tinggal request aja deh mau makan apa, minum apa saya siapin. Gitu ya Pak. Oke Pak Fakih, terima kasih, sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam Bu Hayat. Silakan duduk. Gimana Bu Hayat? Gimana Bu Hayat?
Ini Pak Fakih. Iya. Saya tuh pengen ngobrol sama Pak Fakih tentang unek-unek saya ya. Iya. Saya sebelum masuk ke unek-unek jenengan, saya mohon izin karena di kegiatan ngobrol kita yang kita sepakati kemarin untuk hari ini, saya membawa supervisor saya. Ini ada. Salam Bu Hayat, saya Bu Emil. Ya, ini Bu Emil, ini Bu Hayat, ini Bu Emil. Iya. Ini supervisor saya yang akan melihat kegiatan kita nanti tentang kegiatan coaching ini. Oke, Bu Hayat, silakan. Apa yang ingin disampaikan Bu Hayat dulu? Topiknya apa? Baru kita sepakati dulu lah. Apa yang ingin disampaikan unek-uneknya? Ini Pak Fakih. Iya, gimana? Gimana ya? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Sebentar, santai aja. Relax aja. Saya di sini kan sudah ngajar selama hampir 12 tahun loh Pak, saya ngajar. Iya. Cuman ini kok masih sampai saat ini saya masih belum menemukan solusi yang pasti ya tentang masalah saya terkait nih ada murid saya usil sekali tuh Pak. Usil, oke. Usil banget. Oke, Bu Hayat sudah siap nih? Siap. Bagaimana keadaan perasaannya dulu? Senang nggak apa susah? Hari ini ya sedikit galau sih Pak sedikit ya. Galau, gara-gara usil tadi? Iya. Oke ya. Atur nafasnya dengan baik, kalau udah siap kita mulai. Sudah Pak. Oke, udah siap. Oke, Bu Hayat, coba deh ceritakanlah lebih dalam ya. Berarti ini sepakat ya kita bicara tentang murid yang usil. Banyak ya kayaknya orang murid-murid usil itu banyak. Memang kayaknya nih cocok lah topiknya yang kita sepakati. Jadi mohon nanti Bu Hayat sampaikan dengan detail terkait dengan murid yang usil itu tadi, terus biar nanti menjadi pandangan kita bersama sebagai bahan untuk refleksi bagi guru-guru yang lain juga nanti ini. Oke, silakan Bu Hayat, coba ceritakan bagaimana nih kejadiannya murid usil itu. Ini Pak, murid saya ini saya bisa mengatakan dia usil itu karena satu, dia itu sering mengganggu temannya ya secara verbal maupun secara fisik. Kadang kebetulan ini kan anaknya kelas 1 Pak. Pertama anaknya itu usilnya itu kadang nyubit temannya, kadang jundul temannya gitu ya. Terus kadang nyembunyiin pensil temannya. Terus kadang ngejek temannya gitu Pak. Oh, ngejek juga. Oh ya, usilan itu. Iya, hampir ini ya. Oke. Ada lagi keusilannya yang lain? Ya. Itu aja. Itu aja sih. Cuman ada sih satu juga dia kadang sering ngomong jorok gitu loh Pak. Yang nggak pantas lah diucapkan seperti itu. Yang sering seperti itu ya. Berarti ada 5 nih indikator. Coba nih kira-kira Bu Hayat tahu nggak? Itu anak yang usil ini 1 orang, 2 orang, atau beberapa, atau semuanya? Yang usil atau yang diusilin? Yang usil dulu nih, bukan yang diusilin, yang usil. Yang usil sih ada 3 anak, cuman yang menurut saya yang paling butuh perhatian ya satu anak. Satu anak ini. Oke. Kalau sampai jelek-jelekin ini atau jorok-jorokin, berkata jorok ya, menjelek-jelekan berkata jorok, itu kira-kira sering dilakukan oleh anak itu atau hanya sesekali? Seringnya seberapa tuh? Dalam sehari bisa beberapa temannya gitu yang diusilin. Beberapa temannya yang diusilin. Pernah nggak Bu Hayat nanya kenapa dia berbuat usil seperti itu? Pernah Pak, pernah nanya. Apa jawabannya? Jawabannya itu kenapa kok temannya dicubit pipinya gitu, gemes Bu gitu. Terus kadang nggak apa-apa, pengen ini aja, pengen jubit aja, pengen jundul aja gitu. Kenapa kok disembunyiin pensilnya? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi menurut Ibu ini habitatnya dia udah terbiasa seperti itu. Iya sih, karena dia terbiasa melakukan hal seperti itu gitu loh Pak. Jadi untuk jawabannya dia itu nggak ada jawaban pasti, mesti dia tuh menjawab nggak apa-apa ya. Iya. Karena dia lucu, karena dia imut gitu aja. Tapi lebih seringnya dia menjawab tuh ya nggak apa-apa gitu. Oh ya nggak apa-apa, gitu aja ya. Oke, pernah nggak kira-kira Bu Hayat itu bertanya, berkomunikasi sama orang tuanya kenapa anaknya bisa seperti itu? Nah, ini untuk komunikasi sama orang tuanya saya belum pernah melakukan karena kita kan masih di awal semester ini.
Jadi masih sekitar mau 3 bulanan Pak ya kita masuk di semester awal ini. Jadi saya belum sempat berkomunikasi sama orang tuanya. Apakah sikap anaknya di rumah itu juga seperti itu? Iya. Oh gitu. Dengan keluarganya yang lain, kakaknya dengan kalau keluarganya yang lain sih belum, cuman sama temennya. Nah kebetulan di kelas juga ada temennya yang tetangga sama anak ini gitu loh Pak, yang apa namanya dia itu satu tempat ngaji sama anak yang usil ini juga pernah saya tanyakan. Gimana katanya tuh? Nah dari hasil saya bertanya sama anak ini, ternyata dia itu cerita kalau memang temannya ini usil Pak, dan usilnya itu sama juga seperti di sekolah gitu loh Pak. Berarti tempat ngajinya itu. Di tempat ngajinya. Berarti gak hanya di sekolah. Iya. Di tempat lain ada nggak? Misalnya di tempat bermainnya dia di luar sekolah sama di luar ngajinya ada nggak? Dia juga usil seperti itu? Oh iya Pak, ini ternyata saya juga apa namanya kebetulan guru di sekolah saya itu ada yang tetanggaan sama dia juga gitu loh Pak. Nah setelah saya tanya. Ternyata si anak ini itu memang tinggalnya sama ibunya. Nah, tapi ibunya ini kurang care gitu loh sama anaknya, kurang perhatian sama anaknya. Jadi dia lebih dekat sama neneknya gitu loh. Jadi lebih dekat sama neneknya. Terus ketika ditegur sama orang lain tentang sikap anaknya, ibunya ini nggak terima gitu loh Pak. Oke. Clear itu berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya temukan itu intinya. Jadi dia kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya sendiri, lebih dekat dengan neneknya. Kira-kira nih menurut jenengan analisa ya, antara ibu sama nenek ini ketika memberikan kasih sayang ya sehingga anak bisa seperti itu lebih bagus dari ibu apa dari neneknya? Kalau dari hasil yang saya tanyakan itu Pak ya, nah lebih ke neneknya sih yang lebih apa namanya lebih ngemong, yang lebih sabar gitu loh Pak, neneknya. Kalau ibunya itu lebih cuek gitu loh Pak. Oh iya, mungkin ibunya nggak tega. Mungkin kalau neneknya kan nggak tega. Ibunya saya pernah ditanya kenapa dia berbuat cuek. Nah kalau sama ibunya saya masih belum pernah berkomunikasi. Oke, belum pernah komunikasi ya. Oke, menurut jenengan nih, karena dia sudah mengalami, intinya kalau kita lihat dari pemaparan jenengan berarti kan dia kurang kasih sayang, ya nggak sih? Yang dari segi ibunya loh ya, mungkin dari neneknya kurang ini, udah kasih sayang tapi dia nggak tegaan sehingga anak itu belum bisa maksimal teraturnya kan, mau ini kan takut ya. Kira-kira nih solusi apa yang menurut jenengan baik bagi anak itu? Ada nggak punya pandangan nggak? Pertama yang saya lakukan itu awalnya Pak ya, saya lakukan itu negur anaknya. Nah anak ini juga lucunya ketika ditegur tuh mesti nangis Pak. Nangisnya itu nangis yang bukan nangis yang pelan, tapi nangisnya histeris gitu Pak. Kayak hampir satu sekolah itu terdengar Pak. Orang mau kesurupan. Iya, jadi dia tuh usil, tapi ketika diingatkan temennya, jangankan saya, diingatkan temennya pun dia histeris gitu nangis. Oh iya. Jadi saya juga sudah pernah melakukan pendekatan segitiga restitusi sampai 3 kali saya menerapkan itu. Kenapa aku melakukan itu? Terus rencananya nanti bagaimana biar nggak seperti itu lagi. Tapi next time dia mengulangi lagi gitu loh Pak. Keusilannya itu sampai saya 3 kali menerapkan segitiga restitusi itu, tapi nihil gitu loh Pak. Mungkin kedepannya ya itu yang disampaikan Pak Fakih tadi, karena mungkin saya masih belum komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin kedepannya saya akan melakukan komunikasi dulu dengan orang tuanya terkait sikap anaknya di sekolah itu sih mungkin ya. Yang kedua mungkin saya juga butuh pendekatan lebih mungkin sama anak ini, karena iya, saya juga baru nyadar nih Pak ya dari hasil obrolan kita ini sepertinya dia kurang perhatian dia. Nanti saya sebagai guru juga harus lebih perhatian ya sama dia. Bisa jadi dia menangis histeris, dia usil, butuh perhatian saya paling ya. Jadi saya mulai sadar nih dari hasil obrolan ini. Betul, benar. Udah sadar berarti ya? Sadar Pak, sadar. Ya, itulah pentingnya obrolan kita ini. Jadi saya hanya membantu Anda untuk membangun kesadarannya. Nah kalau udah ketemu gitu, berarti jangan harus punya perhatian lebih, minimal mengurangi kurang perhatiannya di rumah.
Apa triknya jenengan untuk membuat jenengan lebih perhatian ke dia? Mungkin ya Pak ya, kalau saya lihat dari sikapnya dia itu, dia ini kan kalau dipuji gitu loh Pak, wih tulisanmu bagus, iya aku kan pintar gitu. Ya, menghayati banget jadi, ya. Jadi dia kalau dipuji itu seneng Pak, jadi nanti nempel-nempel sama saya. Mungkin trik saya nanti kedepannya lebih banyak mengucapkan kata-kata positif, nggak ngejudge dia mungkin ya, terus lebih banyak pendekatan sama dia. Itu sih kalau di sekolah. Dan untuk mungkin tindakan yang lebih lanjut lagi, saya komunikasi sama orang tuanya itu Pak. Oke, menurut jangan kira-kira nggak selain kurang kasih sayang, apa yang menjadi masalah anak itu sehingga perlu dikasih solusi? Ini masalahnya ya itu Pak, dia tuh gampang nangis gitu loh Pak. Iya kan, faktornya ada yang membangun. Kira-kira apa nggak gitu, yang membangun dari dalam dulu deh. Kalau dari eksternal kan lingkungan tuh. Kalau dari jiwanya sendiri, apa yang menurut sampean itu anak itu punya masalah gitu? Secara internalnya dia. Mungkin dari dia Pak ya, rasa kurang ini Pak, kurang kasih sayang, kurang percaya diri ya. Oh ya, psikologisnya. Oke. Karena sewaktu-waktu itu pas kita ngajak selfie ya, pas ada kegiatan itu, terus anaknya itu nggak kelihatan di kamera, itu anaknya nangis gitu loh. Jadi mungkin di situ dia juga ingin diakui gitu loh. Oke, ya. Oh iya, itu tadi udah itu masalahnya. Ingin diakui ya. Aktualisasi diri. Oke, berarti ada kurang kasih sayang, aktualisasi diri. Jadi itu mengganggu psikologisnya. Oke. Strateginya jenengan itu tadi salah satunya adalah pendekatan di sekolah. Ada lagi nggak strateginya di luar sekolah? Bagaimana caranya nanti di luar sekolah jenengan masih bisa memberikan perhatian dia tanpa jenengan hadir? Gitu ya. Mungkin saya di sekolah besoknya paginya mungkin saya tanyain tadi ngapain, terus dia sama siapa, mungkin itu kan ya, secara langsung komunikasi langsung sama anaknya. Enggak, misalnya kalau di luar sekolah nih, kira-kira solusinya jenengan bagaimana agar anak ini terpantau dan tetap mendapatkan kasih sayang? Oh itu mungkin saya komunikasi sama orang tuanya gitu loh Pak. Oke, berarti komunikasi sama orang tuanya. Neneknya enggak? Soalnya nomor yang ada sama saya itu cuma nomor mamanya, bukan nomor neneknya. Kira-kira jenengan mau menghubungi yang mana? Neneknya atau orang tuanya lah Pak? Orang tuanya sebagai dulu. tanggung jawab buat anak. Oke. Sama neneknya sudah pernah komunikasi? Pernah sekali waktu saya nyelawat ke rumahnya itu juga pernah komunikasi sama neneknya. Tapi kan waktu itu nggak membahas tentang masalah anaknya. Oke. Dari solusi yang jenengan tawarkan tadi, dari 0 sampai 10, keberhasilannya seberapa tuh? 9 kali ya Pak ya. Wow. Luar biasa. Yakin ya? Yakin. Ya, karena udah ketemu masalahnya ya. Ketemu solusinya Pak ya. Ketemu solusinya ya. Oh ternyata dia kurang perhatian. Jadi saya harus lebih perhatian lagi gitu. Terus saya harus pendekatan lagi sama anaknya. Berarti obrolan kita berhasil ya. Kira-kira nih pertanyaan terakhir nih, komitmennya jenengan untuk mengimplementasikan ide itu tadi, komitmennya itu seperti apa? Konsistenkah atau berkalakah atau gimana? Ya berkala dulu lah Pak, berkala. Okay. Terus seiring berjalannya waktu, insya Allah. Soalnya kalau saya langsung dek gitu kan kasihan teman-teman yang lainnya juga masih butuh perhatian juga kan Pak. Kebetulan di kelas 1 seperti itu. Jadi mungkin berkala dulu. Mau membangun komitmen dengan orang tuanya juga gak? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira tolong yang terakhir deh kita refleksikan kira-kira dari obrolan tadi keberhasilan ngobrolan kita itu di mana, kemudian bagaimana hasil kegiatan coaching kali ini. Menurut saya kegiatan coaching yang kita lakukan kali ini berhasil ya karena dari sekian lama saya menjadi guru di kelas 1 maupun di kelas 2 ini saya masih bingung mencari solusi dari itu. Nah ternyata setelah melakukan coaching kali ini bersama Pak Fakih, saya menemukan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah ya, berarti berhasil ya kegiatan. Semoga pembicaraan ini, coaching kita kali ini kegiatannya bermanfaat dan bisa menginspirasi guru-guru lain dalam mengatasi siswanya yang usil, kurang perhatian dan membangun komunikasi dengan orang tua.
Oke, gimana Mbak Hayat, cukup? Cukup Pak. Bagaimana perasaannya? Ya lega. Udah lega ya? Lega. Oke. Emosionalnya sudah nggak muncul lagi ya. Tadi wajahnya tadi sebetulnya galau. Sekarang udah berhasil. Iya benar. Oke, terima kasih ya atas kunjungannya. Sama-sama, semoga ini Pak. bermanfaat. Sama-sama. Ada lagi mau disampaikan, cukup? Sudah Pak. Cukup, terima kasih. Saya mohon maaf, saya sebagai coaching di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, Tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya, Pak Fakih. selamat sore, Bu Emi. Iya, alhamdulillah sudah melaksanakan sesi coaching tadi Iya, ya. terima kasih Iya. juga sudah menemani ya. Iya, sama-sama. Oke Pak Fakih. Gimana? Iya, dari Iya. apa yang sudah jenengan Iya. sampaikan tadi, Oke. sudah melaksanakan coaching, Iya, kira-kira performa menurut jenengan, performanya Hmm. panjenengan kalau dinilai 1 sampai 10 ini tadi ada di level mana nih? 10 kayaknya. Sudah 10 ya Sudah Pak? 10. Iya, semangat Iya, sekali nih betul-betul. Pak. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa nilainya itu sudah 10 nih? Ntar Bu, saya izin minum dulu. Iya, moga-moga santai saja. Santai Oke, aja ya? iya, Ya, santai oke. aja, nggak perlu. Ini mohon izin minum dulu sebentar pemirsa, ini Iya. dari Kiusiam sponsor kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bu ya. Sudah ready ya Pak Ibu? Udah ready, oke. Silakan. Saya membuat itu 10 merasa yakin karena satu ya, indikatornya saya berhasil membuat coach saya Ya. menemukan solusi yang dia nggak pernah menemukan selama bertahun-tahun ketika ngajar. Baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu keluar idenya. Iya. Yang dulu yang tadi asalnya di awal-awal masih mentah aja tuh jawabannya, ya karena mah nggak apa-apa gitu misalnya. Oke. Terus dia hanya menjawab gini. Nah itu Bu, yang membuat ide keluar itu, yang membuat berarti pertanyaan berbobot saya itu berhasil. Karena Oke. saya menggali lebih dalam apa dari yang dia sampaikan dengan menggunakan kata kuncinya. Oke Pak, Oke. keywordnya ada Keywordnya ya. Iya. betul. Oke Pak Bagi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak? Oke, baik. Saya mengamati tadi pada saat Pak Fakih melakukan coaching Iya, itu iya. tujuannya sudah digali, sudah melakukan identifikasi, rencana aksinya sudah digali, kemudian ada kesepakatan dan tanggung jawab tadi yang saya lihat. Iya. Dari sesi coaching juga saya sudah melihat bahwa Pak Fakih itu sudah menumbuhkan rasa saat melaksanakan coaching bersama coachingnya tadi. Iya, juga sudah bisa fokus menjadi pendengar aktif, hadir penuh, dan bahkan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengeluarkan ide-ide dari coachingnya Pak Fakih tadi. Jadi kalau dari hasil pengamatan saya yang tadinya Pak Fakih ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot, insya Allah sudah berkembang. Bahkan hasilnya mungkin sudah di luar ekspektasi ya Pak ya. Iya. Amin. Dari diskusi tadi Pak, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya, Iya. menurut saya memang coachingnya itu memang harus konsisten nanti ketika Iya. mengaplikasikannya, dan tetap harus melakukan evaluasi lagi ketika Oke. menerapkan ide-ide yang nanti, sehingga kita nanti mempersempit peluang kecil ketidakberhasilan. Jadi harus Iya. berhasil. Kalau udah 80% itu dilaksanakan berhasil, tentu sudah berhasil. Tapi itu pun perlu ditingkatkan menjadi sempurna. Iya. Karena mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu ditelaah dari tingkat umur, tingkatan. Kalau guru yang mau menggunakan ini berarti harus perhatikan juga tingkat umur seperti Oke. kurikulum merdeka. Iya. Kan ada rasa nih hubungannya dengan alat, metode karena itu berbeda. Jadi gitu. Oke Pak. Nanti hasil observasi saya akan saya catat pada rubrik penilaian di sesi sekarang ini. Nanti Iya. akan saya sampaikan ke Pak Fakih begitu Pak ya. Iya, baik. Dan apa yang Pak Fakih dapat dari sesi coaching hari ini Pak? Yang pertama saya dapat ilmu baru. Iya. Iya. Ternyata anak itu solusinya begitu. Iya. Karena saya sendiri pun belum tentu Iya, tahu. sendiri dari coachingnya panjenengan tadi ya. Iya, betul. Itu yang pertama. Paling penting dapat Iya. solusi baru, itu baru dari orang lain. Oke. Jadi kita kan kadang-kadang meskipun kita nggak bisa menemukan solusi, cukup kita menjadi bos ada solusi dari orang lain. Iya. Jadi benar-benar yang baik dan memberikan pertanyaan bobot. Iya. Tuh. Baik. Untuk selanjutnya nih, kira-kira kalau tadi kan Pak Fakih sudah berhasil mengembangkan di pertanyaan berbobot ya. Iya, iya. Untuk selanjutnya kira-kira apa yang ingin Pak Fakih kembangkan lagi?
bagi saya itu penting dan passion, terutama untuk menggali informasi dari orang lain dan membuat konten misal kayak podcast. Yang kedua, saya juga termasuk pendengar yang baik, tapi saya ingin mengembangkan menjadi lebih maksimal. Kadang-kadang saya juga ingin menyelam orang ketika dia, padahal waktu itu menurut saya kayak tadi tuh ada beberapa satu dua lah yang menurut saya itu nggak harus saya ngomong di situ di pos bagian itu, karena orangnya masih memberikan penjelasan yang menurut saya penting. Itu saya perlu. Dan yang ketiga saya ingin mengembangkan yang hadir present itu kan menghadirkan diri kita dan berjiwa kepada orang lain. Penuh rasa, empati. Karena itu penting Bu. Jadi jangan mengganggu. Saya tadi kayaknya kurang banyak mengganggu. Jadi frekuensinya harus lebih banyak. Mengganggu merespon. Ya saya sudah melakukan itu. Cuma frekuensinya harus lebih banyak agar dia merasa lebih nyaman. Karena kita bisa nge-fly gitu bahasa. Ya terakhir Pak. Iya. Kira-kira untuk mengembangkan yang tadi yang present dan pendengar aktif, kira-kira apa yang akan Pak Fakih lakukan? Terus bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Pak Fakih sudah mungkin melakukan lagi sesi coaching atau bagaimana mungkin bisa ada rencana gitu Pak? Bisa dipertegas. Gini maksudnya saya kan juga ingin tahu nih Pak Fakih tadi kan ingin mengembangkan di pendengar aktif yang lebih menonjol tadi ya. Kira-kira kapan bisa dilakukan dan bagaimana saya bisa melihat gitu loh Pak? Mungkin bisa kirim video saya atau apa gitu monggo Pak Fakih. Kira-kira rencananya bagaimana? Ya rencananya nanti saya akan konsultasi dengan supervisor. Rencana nanti saya akan melakukan hal itu juga dengan siswa dan teman sejawat saya. Karena bagaimanapun dua unsur itu tidak bisa dilepaskan. Terutama mungkin saya juga ingin ini ya, cita-cita saya pengen kepala sekolah saya juga. Oh gitu ya? Iya, kepala sekolah saya juga idenya banyak. Iya. Dia itu visioner, cerdas, berbakat, dan itu saya senang dengan orang seperti itu. Baru saya ketemu sekarang ini, apalagi beliau ketua MKS, Pak Hari Mulyono. Banyak ide saya pengen beliau menjadi auditornya beliau. Bos untuk auditor, saya pengen dengar apa ide-idenya, solusinya yang solutif. Itu penting buat saya. Karena itu modal kita menjadi penggerak, menjadi pemimpin itu tidak gampang. Dia harus menguasai leadership sama penyendirian. Beliau itu punya penguasaan berdua. Kira-kira nanti di sesinya dengan sama leadernya dengan tadi, apa bisa nanti linknya mungkin dikirim ke saya videonya gitu. Oh siap. Perkembangannya kan saya selaku observernya panjenengan bisa nanti melakukan observasi kembali begitu Pak. Oke siap. Nanti saya akan komunikasikan dengan beliau. Nanti akan saya sampaikan dengan kapan jadwalnya. Dan see you next time. Oke Pak. Pak Fakih terima kasih hari ini semuanya menjadi pembelajaran berharga buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, bergerak. Pagi Bu Aya. Pagi Bu Emi. Iya. Wah cerah sekali nih wajahnya. Kemarin saya telepon Bu Aya loh, udah dibuka ya? Sudah Bu Emil. Nah, ini juga penasaran ya. Bu Emil mau ngobrol apa nih? Rencananya hari ini saya mau melakukan praktek coaching Bu Aya. Oh gitu. Praktek coachingnya sama siapa Bu Emil? Nanti saya akan sama Pak Fakih, saya sebagai coach dan Pak Fakih sebagai coachee. Oh seperti itu. Oh jadi di sini saya sebagai supervisor ya. Nah karena di sini saya sebagai supervisor, saya mau bertanya nih sama Bu Emil. Dalam tahap coaching nanti ini apa sih kompetensi apa sih yang ingin Bu Emil kembangkan? Di sini kan ada 3 tahap ya Bu Emil ya. Ada present, hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira dari 3 ini mana yang ingin Bu Emil kembangkan? Kayaknya saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot deh. Pertanyaan berbobot ya Bu Emil ya. Kenapa kok Bu Emil ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot? Karena kadang saya itu sulit merangkai kata-kata untuk membuat pertanyaan. Harapan saya kan ketika saya melakukan coaching bersama coach saya bisa
membuat pertanyaan berbobot yang bisa mengeluarkan ide-ide dari coach saya. Nah, itu kadang saya kesulitannya di situ, makanya saya ingin mengembangkan itu. Oh baik Bu Emil. Nah selama ini kira-kira kalau di rentang nilai Bu Emil ya, dalam 1 sampai 10 nilai kira-kira Bu Emil ada di tingkat nilai berapa ya? Mungkin di 5 lah di pertanyaan berbobot ini. Bu Emil bisa memberi angka 5 itu kenapa? Ya itu tadi, karena saya itu sulit, masih belum luwes gitu. Masih kadang berpikir dulu nanti apa yang saya tanyakan, nggak bisa langsung natural, saya bisa langsung menemukan ide untuk membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya supaya dia bisa terstimulus lah ide-idenya gitu Bu Hayat. Jadi saya merasa saya masih di level 5. Iya Bu Emil. Nah setelah ini kan kegiatan coaching ya bersama coachingnya. Saya berharap dari hasil coaching nanti ini Bu Emil bisa meningkatkan kompetensinya dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan saya juga berharap nanti dari angka 5 ini bisa jadi angka 10 ya Bu Emil ya. Amin, mudah-mudahan. Iya Bu Emil, tetap semangat ya setelah ini ya. Semangat, selalu semangat. Kapan ini mau melakukan coaching? Insya Allah saya sudah janjian nih sama coach saya 2 jam lagi. Beliau tiba di sini. Bu Hayat ikut ya nanti saat saya praktik coaching bersama coach saya. Oh gitu ya Bu Emil ya. Siap-siap Bu Emil. Oke, kalau begitu Bu Emil, saya tunggu nanti waktu kegiatan coaching ya. Oke. Terima kasih Bu Emil ya. Sama-sama. Semangat Bu Emil. Selamat sore, assalamualaikum Bu Emi. Oh iya, waalaikumsalam Pak Fakih. Aduh, gimana kabarnya ini? Baik, maaf ya, lama menunggu. Tidak apa-apa, ini kita sudah janjian tadi, alhamdulillah Pak Fakih bisa tepat waktu nih datangnya. Saya kira terlambat bisa macet Bu. Iya, mohon maaf di sesi kali ini ada Ibu Hayat yang mendampingi saya, tidak apa-apa ya. Beliau selaku supervisor. Bu Hayat. Iya. Selamat sore, salam kenal. Iya. Pak Fakih kemarin sempat WA saya, katanya ada sedikit unek-unek yang mau disampaikan. Betul. Iya. Sebelumnya gimana kabarnya nih, perasaannya sekarang? Seperti apa? Lagi tidak baik-baik saja. Kenapa kok tidak baik-baik saja? Karena keresahan saya ini sangat besar dan untuk kepentingan umat dan halayak gitu. Oh begitu Pak. Ya. Dan berhubungan dengan saya sebagai seorang pendidik. Iya. Oke. Siap jadi pendengar ini nanti saya. Kalau kesehatannya bagaimana? Tentu sehat dong ya? Iya lumayan. Ya. Makanya sini cari kesehatan. Iya. Lebih sehat. Baik. Pak Fakih monggo bisa disampaikan kira-kira yang menjadi unek-unek itu apa? Saya ingin menyampaikan topiknya tentang pendidik. Kalau saya kan misalnya guru agama gini ya. Saya juga ingin mengutarakan keresahan tentang menjadi guru agama dalam memberikan pengajaran terhadap siswa di era milenial sekarang, di era modern sekarang. Tentunya kan yang berbeda. Substansinya sama, isinya sama, tapi kan mungkin kita membungkusnya berbeda. Iya. Kalau kita dengan menggunakan metode lama, tentu siswa sekarang pun sulit menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pendidikan kita kan peringkatnya masih ya nggak naik terlalu signifikan untuk menjadi yang peringkat ke-10 lah. Masih jauh dan kita tertinggal. Benar. Data UNESCO sejak tahun kalau nggak salah 2005 atau 2006 ya saya baca dulu itu masih dari 172 negara, bayangkan waktu itu ya. Terus sekarang saya nggak tahu nih berapa ini. Tapi yang jelas kita masih ketinggalan jauh. Nah inilah yang menjadi unek-unek saya. Kenapa saya ingin mengutarakan itu? Karena saya sudah lama menjadi guru, pendidik dan merasakan perubahan pendidikan di Indonesia ini belum betul-betul sesuai dengan tujuannya. Bahkan menurut saya tujuannya masih belum jelas, maksudnya belum yang matang gitu. Nah itu yang ingin saya utarakan di topik kali ini. Baik Pak, kalau yang sebenarnya Pak Fakih ingin capai itu apa di percakapan ini? Ingin mencapai apa dengan keresahan panjenengan ini? Pertama, saya ingin memberikan pandangan tentang sebagai guru agama ya. Iya. Guru agama itu ada 3 jenis, setahu saya ini ya. Yang pertama itu ada yang ngajar di pesantren, yang kedua ada yang ngajar di madrasah. Iya. Nah,
Dua-duanya di naungannya Depak langsung, milik sekolahnya Depak, ya. Artinya di bawah naungannya Depak langsung. Kalau kayak madrasah itu langsung dari bawahnya Depak. Yang ketiga ada namanya PAI, guru agama yang ditempatkan di dinas pendidikan. Kayak seperti SD, SMP, SMA, SMK gitu ya Pak ya? Betul. Iya. Jadi guru agama itu punya dua induk sebenarnya, punya dua naungan. Pertama di bawah naungannya dinas pendidikan, yang kedua itu di bawah Kementerian Agama. Baik. Tapi kita ini diangkat oleh dinas pendidikan. Itu namanya guru PAI namanya. Iya. Jadi kalau guru madrasah beda lagi. Nah itu guru PAI itu ketika orang madrasah itu misalnya ngajar di umum gitu misalnya, di tingkat SMK yang saya rasakan ya. Kalau SD sama SMP mungkin tingkat levelnya berbeda, kesulitannya berbeda. Tapi di SMK kita harus pintar pandai-pandai membungkus pembelajaran agama itu agar mudah diterima dengan anak-anak. Contohnya seperti metodenya Habib Ja'far sekarang. Dia lebih mengikuti apa yang menjadi keresahan milenial. Nah itu yang saya harapkan. Kalau yang saya lihat gitu di beberapa ya, nggak semua ada yang bagus tuh banyak gitu. Saya tidak meragukan kapasitas ilmunya, tapi metodenya gitu. Iya benar. Membungkusnya gitu ya. Paham yang saya maksud ya? Paham. Baik. Jadi hari ini sebenarnya Pak Fakih itu merasa resah menjadi guru agama karena pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini belum sesuai dengan tujuan, bahkan tujuannya aja belum jelas begitu ya Pak Fakih ya. Dan yang ingin dicapai Pak Fakih adalah bagaimana bisa menciptakan pendidikan di era milenial ini dengan mengikuti kodrat zamannya, begitukah Pak Fakih? Iya betul, seperti Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi inginnya saya itu ketercapaiannya bagaimana implementasinya Ki Hajar Dewantara itu benar-benar bisa dilakukan, yaitu kodrat zaman. Kodrat zamannya sekarang udah berbeda, makanya guru agama pun harus inovatif dan kreatif. Nggak bisa kita modelnya ngaji ala pesantren diterapkan di anak yang sekolah SMK, ngaji pakai kitab kuning di satu-satu gitu. Ketercapaiannya tidak bisa gitu, kecuali kita mau merubah kurikulumnya. Nah sekarang ini menurut saya ini adalah kurikulum merdeka ini penting untuk menjadi batu loncatan kita agar bisa inovasi dan kreativitasnya kita bangun. Jadi pesantren itu diekstrak menjadi madrasah, materinya madrasah. Jadi madrasah itu ada fikih, bahasa Arab, tarikh itu disendirikan. Dari madrasah itu diekstrak menjadi PAI. PAI itu satu semester itu isinya 6 kompetensi yang ada di madrasah. Oh gitu ya Pak. Ada sejarah, fikih, bahasa Quran hadis itu sama apa namanya fikih, sejarah, Quran hadis dan tarikh. Nah ini Pak Fakih apakah punya ide atau terobosan atau inovasi nih dari keresahan yang sebenarnya ini dirasakan oleh semua mungkin ya, nggak hanya yang di sini aja, nggak hanya yang di Malang saja gitu. Mungkin Pak Fakih ada ide gitu untuk mungkin perancangan kegiatannya atau apa gitu Pak untuk solusi dari permasalahan ini. Ya, yang pertama keresahan saya berhubungan dengan solusi itu tadi. Yang pertama itu sistem di kita di pendidikan di Indonesia ini progresnya di akhir-akhir ini sejak Pak Nuh kemudian di Pak Makarim ini menurut saya itu bagus. Progresnya bagus ya. Dengan adanya kurikulum merdeka ini kita bisa mengadopsi berbagai kurikulum yang metodenya ada di barat. Saya lebih cenderung ke idenya ke substansial, esensial dan kontekstual. Seperti apa itu Pak? Ya, substansial itu isinya, substansi memang to the point itu. Oh, begitu. Misalnya kita mau ngajar fikih, fikihnya tentang apa? Tentang sholat, ya udah fokus di sholat. Sholat apa? Sholat jenazah, ya sudah jelasan itu. Kemudian sholat jenazah itu kalau dijadikan proyek kebermanfaatan jadi apa? Apa hanya kita melakukannya di kelas? Enggak juga. Itu harus jadi kebermanfaatan untuk masyarakat. Bagaimana kalau anak-anak itu diajari lebih akselerasi? Nah, iya, misalnya ya anak SMP atau anak SMA metodenya sudah bikin skripsi dan kayak aksi nyata, PPL, sudah ada PPL-nya. SMA, SMK lah minimal harus ada PPL-nya yang merupakan aksi nyata seperti di kampus. Oh, keren. Kalau SMK itu kan arahnya PPL-nya ke kerja. Iya. Ini yang belum dilakukan tuh aksi nyata ke bentuknya sosial dan membangun lapangan pekerjaan baru. Iya, bagus sekali Pak idenya menurut saya. Dan itu kalau bisa benar-benar terlaksana, itu bisa jadi contoh untuk
sekolah lain Pak, keren banget itu. Yeah. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, saya jadi greget juga ini. Yeah. Jadi menginspirasi juga buat nggak hanya PAI saja, tapi bisa diterapkan ke mapel lain sepertinya ya Pak ya. Karena PAI kan hanya metodenya yang dirubah, substansinya kan sama. Iya, Mapel lain bisa melakukan itu gitu. Kalau dari ukuran keberhasilan panjenengan kan kayak sudah punya rancangan tadi untuk pengembangan program selanjutnya. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu keberhasilannya di tingkat mana Pak? 10. Asal yakin ya Pak ya 10 yakin, ya? asal memenuhi 3 syarat. Wah, modal yang cukup gitu, Pak untuk mulai untuk melaksanakan program. Nah, kira-kira Pak Fakih nanti dengan program yang panjenengan rancang, apa saja yang perlu disiapkan mungkin bisa diceritakan ke saya? Ya, yang disiapkan itu adalah ide pemikiran yang matang. Iya. Idenya yang bagus. Oke. Yang kedua, pelaksanaan teknisnya yang harus bagus dan spesifik. Iya. Karena ada banyak ide tapi nggak bisa mengimplementasikannya. Baik. Karena dia tangkap itu, kalau dia itu menangkapnya bagus gitu, dia akan nyampainya bagus itu. Tapi belum tentu juga. Kadang ada yang nangkapnya bagus, cara nyampaikannya nggak bagus. Oke. Ada orang yang cara menyampaikannya bagus, tapi cara nangkapnya nggak bagus. Nah, dua-duanya harus dibutuhkan. Nangkapnya bagus, caranya harus seimbang. Yang menyampaikannya. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi aja, orang-orang bingung, banyak pembiasan. Karena mereka tidak pernah memegang kata kunci dan tujuan dari bahasa diferensiasi itu. Nah, itu harus dibesarkan. Yang kedua itu kemudian implementasinya harus spesifik, diawasi dengan orang yang memilih orang yang tepat. Dan yang ketiga itu adakan studi banding dan evaluasi. Studi bandingnya ke negara-negara yang sudah jelas. Nanti itu diambil bukunya, namanya Praktik Baik. Praktik Baik itu adalah sebuah buku yang sudah dilaksanakan dan hasilnya bagus di bidang itu. Kalau kita belum menemukan, mari kita adu. Semua guru suruh bikin buku praktik baik, lalu diujikan di setiap mapel. Mapel ini tingkatannya ini, karena setiap tingkatan itu harus beda. Itu harus ngerti loh ya. Jangan kira matematikanya SMK dengan anak SD dan SMP sama, enggak sama. Loh, kita itu arahnya tuh loh beda. Kalau SMK kita arahnya ke ikut jurusan, sama pengembangan, sama milihnya sendiri. Kita kasih contoh, matematikanya Bu Emil misalnya, dibutuhkan jurusan pemrograman, berarti yang diajarkan dulu algoritma. Jangan yang lain dulu, karena algoritma itu yang dipakai untuk pemrograman. Apakah cukup di situ? Tidak. Kalau itu sudah selesai, anak-anak dikembangkan lagi untuk mengembangkan matematika di dunia nyata. Nah, yang ketiga baru tujuannya. Oke, Pak. Tujuannya baru apa gitu. Oke. Baik, untuk kembali lagi ke topik tadi ya Pak ya, ke topik GPAI tadi. Untuk hal-hal yang sudah ada mungkin di SDM di wilayah atau di naungannya panjenengan yang bisa membantu keberhasilan dari rancangan program jenengan ini, apakah sudah ada Pak? Yang ada Bu, nomor satu itu dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu selalu memfasilitasi kami untuk membantu memberikan pelatihan-pelatihan. Dan beliaulah yang juga membayar tunjangan kami. Nah, motonya kan ikhlas beramal. Tentu juga yang kedua itu dari Kemendikbud. Ya, yang ketiga itu dari organisasi-organisasi komunitas pendidikan. Itu yang membantu. Yang empat yang terakhir itu networking, jaringan. Kalau dukungan yang panjenengan butuhkan di program yang jenengan rancang ini apa saja Pak kira-kira? Saya pertama butuh dukungan dari menteri, dari SD, SMP, dan terus itu konsisten. Nah, ketika konsisten dia menghasilkan sebuah karya, bisa ngirim pesawat ke angkasa, naruh robot di sana, itu hasil dari pemfokusan. Salah satunya SMK. Baik, yang sudah mendekati akhir ini Pak ya. Kira-kira rancangan tersebut, perencanaan tersebut, kapan bisa dilaksanakan Pak? Tapi dalam lingkup yang belum luas dulu, misalnya dalam lingkup di stakeholdernya Pak Fakih dulu, mungkin di sekolah Pak ini kapan bisa dilaksanakan? Saya sudah melaksanakan dalam 2 tahun ini. Pertama saya merubah kegiatan yang sifatnya pembelajaran dari pembelajaran menjadi aktivitas atau kegiatan. Ya, jadi anak-anak nggak hanya di kelas tahu apa, tapi mereka itu berbuat apa. Tahunya cukup 30%, tapi implementasinya 30% dalam artian dia benar-benar sudah menguasai di hal itu. Implementasinya 70% yang kebermanfaatan untuk masyarakat. Salah satunya yang saya bikin itu tadi, anak-anak memberikan pelayanan spiritual kepada masyarakat tentang perawatan jenazah. Jadi anak-anak muda sekarang tidak hanya tahu di sekolah tentang praktiknya, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin nanti mereka akan mengisi khutbah, mengisi jadi bilal, dan bahkan
merawat makam yang dulunya angker kemudian dijadikan bagus, bahkan jadikan wisata religi. Ya, tata cara berdoa, masuk makam dan lain sebagainya. Itu kebermanfaatan salah satunya. Oke Pak, keren sekali itu programnya ya. Dari program yang jenengan rancang itu, apakah kira-kira kalau itu terlaksana dengan baik, sudah menjawab keresahan yang jenengan kira-kira? Sudah menjawab keresahan saya dalam lingkup yang itu, betul sudah, karena saya sudah memulai, tapi untuk kepinginnya dikembangkan jadi besar dan bisa standar se-Indonesia gitu loh. Makanya butuh bantuan orang besar, salah satunya Pak Menteri, mohon Pak Menteri ya, baik Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan. Iya Pak. Baik, nomornya Pak. Bisa tertera di sini ya. Iya, baik Pak, kita berada di sesi refleksi. Pak Fakih tadi sudah mengutarakan rancangan atau program yang akan panjenengan kembangkan. Siap. Mungkin kita bisa merefleksikan tadi mungkin ide-ide pemikiran, terus dukungan yang diperlukan itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fakih. Kira-kira mungkin bisa direfleksi kembali. Yang pertama refleksinya adalah apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu benar-benar dipertajam dan dijadikan aplikasi yang baik. Dia sudah ada gambaran tapi belum aplikasinya gimana. Itu yang harus kita pentingkan tuh pengaplikasiannya tentang arah pendidikan. Selamat sentosa mengantarkan gerbang keselamatan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, sejahtera dunianya berarti bagi ilmu dunia, akhirnya berarti sesuai dengan ilmu agamanya masing-masing dan keyakinannya. Kalau di sisi saya agama Islam, saya jadikan seperti itu. Bermanfaat itu untuk dirinya sendiri. Yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul nas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya, keren nih. Dalilnya sudah keluar. Iya, mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti di beberapa bulan ke depan ketika kita bertemu lagi, mungkin saya nanti bisa sowan ke tempatnya Pak Fakih. Kita sudah bisa melihat praktiknya anak-anak yang sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Siap. Amin. Semoga bisa dikembangkan ke skup yang lebih luas lagi, mungkin bisa juga se-Indonesia. Semangat Malang, untuk Jawa Timur dan Indonesia. Iya, jadinya kita kan semangat bergerak dan menggerakkan begitu ya Pak ya. Guru penggerak. Iya, terima kasih Pak Fakih untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia. Masih Bu Emil, saya mohon izin dulu. Siang Bu Ami. Siang Bu Hayat. Bagaimana nih tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah. Karena coach saya bersemangat, jadi saya ikut bersemangat. Begitu ya Bu Emil ya. Iya, saya tadi waktu Bu Emil melakukan coaching itu saya memang melihat ya beberapa hal dari Bu Emil sebagai coach di situ. Saya merasa alur tirtanya juga sudah nampak. Tadi Bu Emil sudah mencoba menggali tentang tujuannya, terus sudah berusaha mengidentifikasi juga, terus nampak juga tadi ketika coachingnya melakukan rencana aksi yang akan dia tuh sepertinya menggebu-gebu gitu ya untuk melakukan rencana aksinya. Terus di akhir tadi juga Bu Emil sudah menggali juga apa sih tanggung jawab yang akan diambil dalam tindakan si coach tadi itu. Iya, benar. Nah, selain nampak juga dari tirtanya, Bu Emil juga tadi itu sudah menunjukkan rasanya gitu ya. Dari ekspresinya Bu Emil ini sudah nampak wah sepertinya bersemangat sekali, ingin mencoba juga ya seperti yang disampaikan coachnya tadi. Nah, selain rasa juga saya juga melihat kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam coaching tadi itu Bu Emil sudah nampak semuanya. Bu Emil sudah menjadi pendengar aktif tadi, walaupun tanpa bersuara tapi ekspresinya sudah menunjukkan sangat semangat gitu Bu Emil ya. Pada saat coaching itu karena saya lihat fokus gitu Bu ya, mendengarkan coachingnya menyampaikan hal-hal itu. Dan nah ini yang kompetensi yang ingin Bu Emil tingkatkan tadi itu yaitu memberi pertanyaan berbobot. Nah, saya lihat tadi juga Bu Emil sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot nih. Nah, karena dari beberapa pertanyaan berbobot itu sudah nampak loh. Kalau Bu Emil ini saat menjadi coach itu ya, saat coachnya menyampaikan itu sangat antusias gitu loh. Jadi kan Bu Emil ini berhasil ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga
coachnya ini terpancing untuk memberikan idenya, gagasannya, terus memunculkan tanggung jawabnya juga. Keren nih Bu Emil. Ya, terima kasih Bu Hayat. Oke. Nah, Bu Emil, ini kan dari hasil ini kira-kira ada nggak sih tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi lainnya selain memberikan pertanyaan berbobot? Kayaknya pendengar yang baik deh Bu Hayat. Oh begitu Iya, Bu Emil ya. karena kadang saya tuh nggak bisa ngerem gitu loh, segera ingin memberi respon, nggak bisa ngempet kadang itu, jadi itu sepertinya yang harus saya kembangkan kembali. Oh begitu Iya. Bu Emil ya. Nah Bu Emil, ini kan mau mengembangkan menjadi pendengar yang aktif aktif, ya, iya. pendengar yang aktif. Nah ini Bu Emil, kira-kira apa sih yang tindakan apa yang nantinya akan Bu Emil lakukan setelah melakukan coaching tadi itu? Apakah nanti Bu Emil akan memberikan bukti apa gitu kalau Iya. Bu Emil sudah akan melakukan kompetensi itu ke depannya? Nanti rencananya saya akan tentunya harus berlatih terus ya Bu Hayat, nggak bisa kita hanya 1 kali 2 kali. Keinginan saya bisa menjadi coach yang baik. Jadi mungkin saya akan berlatih dengan rekan sejawat, mungkin dengan murid saya begitu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya saya akan coba berlatih coaching kembali, dan nanti insya Allah saya kirim ya Bu Hayat rekamannya ke Bu Hayat. Siap, Ya. Oh berarti ini dalam bentuk rekaman ya? Oke ya, nanti siap, saya siap. kirim linknya ke Bu Hayat. Oke siap, ditunggu linknya ya Bu. Oke, siap. Ini ya, baik Bu Emil, untuk kegiatan coaching berikutnya Ya. saya tunggu videonya Oke. ke depannya. Terima kasih Bu Emil ya. Sama-sama Bu Hayat, terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya yang ini sangat berharga buat saya. Sama-sama Bu Iya. Emil. Sampai jumpa Bu Emil ya. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum dulu. Gimana? Saya baru baca tadi malam ya. Jadi pakai rencananya kan mau melakukan kegiatan coaching ya. Baik, di sini saya sebagai supervisor akan membantu memfasilitasi Bu Hayat untuk mengembangkan kompetensinya. Saya mau tanya dulu nih ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan Bu Hayat, bagaimana kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Rasanya bagaimana? Perasaannya hari ini senang. Senang. Kenapa kok senang Bu? Senang karena hari ini masih diberi kesempatan ketemu sama murid-murid saya. Baik, oke. Bu Hayat, dan saya sebagai supervisor, Bu Hayat dengan ingin melakukan kegiatan coaching. Saya ingin tanya nih, kira-kira Bu Hayat ingin meningkatkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi coaching itu? Ada present, kehadiran penuh, kemudian ada mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah melakukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini mana yang Bu Hayat inginkan? Yang ingin saya kembangkan itu menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif. Oke, kalau misalnya dibuat range angka nih dari 0 sampai 10, kira-kira angka berapa yang akan Anda pilih? Kalau sekarang sih mungkin ya di angka 5 masih Pak kalau sekarang. Kenapa memilih angka 5 untuk pendengar aktif? Karena saya ini tipikalnya ketika mendengarkan orang lain berbicara dalam jangka waktu yang agak lama, itu saya merasa bosan. Oh gitu, oke. Masa bosan ya. Oleh karena itu sekarang saya memilih itu. Ya, selain bosan, saya juga kadang ketika orang lain itu sedang berbicara dengan saya itu sering mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Jadi seperti menerka-nerka gitu Pak. Jadi kan orang belum sempat selesai berbicara, mungkin saya sudah Bisa lalu. Oke, ya apa? Oke. Baguslah kalau gitu, berarti cocok berarti kompetensi itu yang akan dibeli ya. Oke, nanti kita akan melakukan 2 hal. Yang pertama, saya akan melihat Bu Hayat melihat dalam proses coachingnya nanti. Saya akan menilai setelah selesai kegiatan coachingnya dengan coachingnya, saya akan memberikan refleksi dan kita melakukan refleksi bersama apa yang menjadi kompetensi itu sudah tercapai atau belum. Baik, terima kasih Bu Hayat atas waktunya. Sama-sama. Oke, nanti kita laksanakan itu.
waktunya dan kapan waktunya saya bisa berbagi dengan Mbak lagi ya. Siapa? Makasih ya Pak ya. Sama. Assalamualaikum Bu Emil. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah baik hari ini saya lebih baik kondisi saya daripada kemarin dan lumayan ceria sih. Karena iya. Ini Bu Emil tadi itu kan statement saya ya. Iya. Nah Bu Emil ini mau ngobrol apa ya? Ada sedikit sih Bu yang mau saya sampaikan ke jenengan, ada sedikit unek saya yang mau saya sampaikan. Unek-unek apa ya Bu Emil? Jadi dilema juga sih Bu ya. Di kami ini sekolah berbasis Taruna, tapi di rumahnya masih ada beberapa siswa kami yang datang terlambat. Iya, jadi sebenarnya keinginan saya pribadi maupun teman-teman saya di sini, anak-anak itu dengan sadar tanpa paksaan mengerti peraturan yang sudah ada, disiplin yang sudah diterapkan di sini, dan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Tapi kenyataannya masih ada saja beberapa anak-anak yang masih belum bisa melaksanakan aturan yang sudah disepakati, disiplin yang sudah disepakati. Salah satunya ada beberapa yang masih datang terlambat. Oh jadi begitu. Iya. Dari pemaparan Bu Emil ini, nampaknya Bu Emil ini ada sedikit kekhawatiran ya, Iya. rasa galau kali ya tentang sikap murid-muridnya yang sering datang terlambat. Iya. Baik Bu Emil, untuk kita ketemu nih, kira-kira nanti apa sih yang ingin Bu Emil dapatkan dari obrolan kita ini? Tentunya saya ingin ada ide-ide mungkin yang bisa membuat solusi dari permasalahan saya ini. Permasalahan bagaimana nanti bisa membuat siswa-siswa saya menyadari bahwa disiplin yang sudah disepakati itu memang harus disepakati karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Oh berarti Bu Emil ini ingin mencari solusi ya, Iya. mencari cara bagaimana sih biar muridnya ini nanti tidak terlambat lagi ke sekolah gitu Iya. ya. Nah kalau berbicara tentang murid yang sering datang terlambat, menurut Bu Emil apa sih yang membuat murid ini sering datang terlambat? Kira-kira pernah nggak Bu Emil ini ngobrol sama muridnya atau tindakan apa yang pernah Bu Emil lakukan? Sering saya ngobrol dengan siswa-siswa saya yang kedapatan datang terlambat. Alasannya macam-macam, mungkin karena tingkatnya sudah SMK ya, jadi tingkat membuat alasannya ini sudah kompleks, nggak seperti di SD mungkin ada di SMP. Ada yang bilang saya bangun kesiangan Bu, nunggu ibu masak belum sarapan lah, bangun bos lah, inilah itulah, nungguin teman, harus jemput dulu, temannya kelamaan, akhirnya datang telat dan lain banyak sekali alasannya dari murid saya ini. Nah, dari alasan murid Bu Emil ini, menurut pengamatan Bu Emil, alasan apa sih yang paling sering muncul? Kamu kesiangan? Iya. Nah, menurut Bu Emil, dalam jangka waktu 1 minggu ini, kira-kira tingkat kedisiplinan datang tepat waktu yang ingin Bu Emil harapkan dari muridnya itu berapa hari misalnya dalam 1 minggu? Kalau dalam 1 minggu ini, ya saya nggak muluk-muluk juga. Kalau tidak, mereka bisa mengurangi level keterlambatannya. Misalnya kalau biasanya dalam 1 minggu ini telatnya 3 kali, dalam 5 hari ya Senin sampai Jumat kita pembelajarannya itu ada yang 1 minggu telat 3 kali. Harapan saya bisa menurun 1 kali, nanti lama-lama bisa hilang, bisa tetap disiplin tidak datang terlambat. Gini Bu Emil, kira-kira yang ada di benak Bu Emil ini ada nggak sih ide biar muridnya ini tidak datang terlambat? Sebenarnya di murid saya ini, kalau di persentase ya, yang datang terlambat itu sebenarnya nggak ada 5%, hanya beberapa. Cuma kadang gitu ya, terlambat lagi, sekarang terlambat lagi. Kita sempat, kalau kita di sini kan biasa ada bimbingan
basic. Awalnya kita pakai hukuman push up. Jadi anak-anak kalau push up itu seperti segojangan gitu loh buaya. Terus biasa sipil gitu loh. Tambah suka kalau dihukum push up itu. Jadi harapannya sih kita dapat menemukan solusi lain gitu loh. Ternyata anak-anak diberi treatment seperti itu tambah seneng, nggak tambah memberikan apa ya buaya. Memberikan pengertian, ternyata saya salah kalau datang terlambat. Harapan saya kita nanti di sesi coaching ini bisa dapat solusi gitu buaya. Begitu ya. Ya lumayan juga sih ya kuras pikiran ya, karena tadi diberi apa namanya hukuman, apa bukan hukuman ya, konsekuensinya seperti itu, tapi mereka bukannya nambah apa namanya berpikir kesalahannya, tapi malah senang. Nah ini menjadi pertanyaan juga ya. Nah kira-kira apa ya, sering datang terlambat itu apa sih apa namanya ide dari Bu Emil ini biar muridnya itu tidak terlambat? Mungkin ada hal-hal yang membuat muridnya merasa senang atau merasa semangat buat sekolah, ada nggak sih di benak Bu Emil itu? Yang mungkin yang membuat mereka semangat datang mungkin ini ya, bisa kumpul-kumpul dengan temannya, bisa mengadakan kegiatan dengan temannya. Saya rasa itu bisa membuat mereka semangat. Dan jadi terpikir nih buaya di benak saya, mungkin kita satu tim, kalau di sekolah kan tim ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Kayaknya saya perlu berkolaborasi dengan teman-teman saya, baik dari tatip, pimpinan, semua stakeholder yang ada di sekolah ini untuk bisa merumuskan kembali apa istilahnya, bukan hukuman ya, apa tadi namanya Bu? Kesepakatan yang harus kita bangun bersama anak-anak, bahwa nanti kalau mungkin mereka datang terlambat konsekuensinya apa. Jadi saya terpikir nih, karena datangnya terlambat ya, kalau misalnya dia terlambat 10 menit, berarti nanti dia pulangnya juga harus lebih dari 10 menit, karena jam pelajaran yang ada di sini 10 jam pelajaran itu harus mereka tempuh, termasuk yang mereka ketinggalan berapa jam tadi gitu. Mungkin itu yang bisa terpikir di benak saya. Kalau tadi kesepakatan melakukan bimsik ternyata tidak berhasil, mungkin harus bikin kesepakatan yang lain yang mungkin bisa disepakati bersama, dan itu membuat mereka menjadi memahami bahwa datang terlambat itu tidak baik karena merugikan semuanya ya. Temannya yang sudah di kelas mungkin merasa rugi juga. Mereka sedang asik pembelajaran, tidak dibilang ada yang ketok pintu, terus ibu mau masuk, kan jadinya ada sponsor gitu ya. Iya, yang pembelajaran juga, terus rugi juga ke dia, kan jadinya ketinggalan pembelajaran juga. Ini Bu Emil kan tadi sudah ada di benak Bu Emil rencana yang akan dilakukan. Nah kira-kira teknisnya seperti apa sih nanti ke depannya? Sebenarnya sempat terpikir dan juga mungkin sudah dibicarakan di pihak sekolah. Di tatip itu nanti akan ada formulasi baru bahwa kalau nanti yang datangnya terlambat, maka pulangnya juga terlambat sesuai dengan mereka datang terlambatnya tadi berapa menit atau berapa jam pelajaran, dengan diberikan treatment agar bermanfaat juga, agar mereka mengerti juga. Anak-anak diminta untuk mungkin bersih atau bakti lingkungan dengan menambah jam yang mereka terlambat tadi. Dan yang nunggu tentunya bisa wali kelas atau makmumnya, karena di sekolah saya itu dalam satu kelas itu ada wali kelas dan ada makmum. Iya. Baik Bu Emil. Nah kira-kira tadi kan yang pertama membuat apa namanya peraturan baru itu Bu Emil ya. Terus yang kedua selain anak-anak melakukan hal-hal yang positif, mungkin ada opsi lain lagi. Kalau itu di saya itu ya Bu ya. Jadi anak-anak melakukan hal positif yang juga mereka berbakti kepada lingkungan sekitarnya, dan juga mereka tidak mengurangi waktu mereka yang berkewajiban untuk belajar di sini. Jadi ketika mereka tadi terlambatnya 30 menit, ya nanti pulangnya lebih lambat 30 menit. Jadi kan pas, sesuai dengan apa ya yang kita pelajari di modul-modul yang ada kemarin. Jadi saya
merugikan ya. Ya, kesepakatan. Jadi kan nggak merugikan orang lain juga ya. Manfaatnya juga bagus untuk lingkungan jadinya. Nah ini kan solusi dari Bu Emil, ide dari Bu Emil ini sudah bagus. Nah kira-kira kapan nih mau diadakan, mau diterapkan? Iya, ini segera akan kami rumuskan untuk formulasi tatip yang baru. Tentunya harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim manajemen terlebih dahulu, menyampaikan ide saya ini kepada tim manajemen yang nanti akan di follow up di pimpinan, kemudian digodok bersama seluruh stakeholder yang ada di sini. Tentunya nggak bisa kalau saya sendiri. Nah, insya Allah ya bulan depan insya Allah bisa terrealisasi. Ya, semoga Iya, ya. karena memang harus segera ada solusi. Nah, ini Bu Emil, wah ternyata Bu Emil ini selain punya ide sama apa namanya masukan-masukan untuk sekolahnya juga terhadap murid yang sering terlambat ini sudah keren Bu Emil. Nah, sepertinya sudah siap juga ini ya Bu Emil untuk melaksanakannya ya. Insya Allah siap, dan semua stakeholder yang ada di sekolah kami insya Allah juga siap. Kita siap untuk melakukan satu visi bersama demi Santana lebih baik. Wah, keren ya. Iya. Idenya Bu Emil ini keren luar biasa. Nah Bu Emil, gak kerasa nih waktu kita sudah. Iya. Nah dari obrolan kita tadi ini, ide apa nih yang sudah muncul yang akan diterapkan? Yaitu tadi kita ubah formulasi tatip dengan menerapkan waktu yang wajib ditempuh harus benar-benar ditempuh. Jadi kalau terlambat harus mengganti. Oke, Iya. siap Bu Emil. Nah karena Bu Emil sudah mendapatkan ide, sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan cara terhadap muridnya yang sering terlambat ini, saya tunggu ya Bu Emil ya dari obrolan selanjutnya setelah diterapkannya ini ya Bu Emil ya. Insya Allah obrolan selanjutnya panjenengan mungkin bisa sholat ke sini. Insya Allah anak-anak sudah dengan solusi yang sudah baru, mudah-mudahan ya. Ya, semangat terus Bu Emil Ya, ya. sama-sama. Terima kasih Bu Emil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Naya. Pagi Pak. Gimana kegiatan aktivitas coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, saya lihat tadi memang yang saya catat gitu ya dari HP sama, karena saya HP tadi pakai voice text, jadi karena ada beberapa kalimat part-part itu yang memang harus diucapkan dengan cepat, saya tidak bisa menangkap esensinya dengan cepat, makanya saya menggunakan aplikasi HP voice text untuk merekam percakapan menjadi teks. Dari hasil itu, sebelum saya ke sana, saya ingin tanya dulu nih ke Bu Hayat, perasaannya setelah melakukan coaching ini bagaimana? Saat Anda sudah menjadi coach dan melakukan kegiatan coaching ini, perasaannya gimana? Perasaannya lebih tenang, terus lebih stabil. Lebih stabil. Oke. Kegiatan tadi saya memberikan ini ya, kesimpulan dulu ya dari yang saya amati tadi. Pertama, Bu Hayat tadi topik dan sistematikanya dari rumus Tirta itu sudah bagus. Jadi ada identifikasi, kemudian ada solusi yang diberikan, topiknya sudah disepakati, kemudian ada respon dari body language yang menurut saya itu sudah bagus, dan ada respon senyum dan mengganggu, itu juga penting ketika menghadapi coaching. Saya kira itu sudah bagus banget. Dan tujuannya yang tadi untuk mengambil tema itu, saya lihat Bu Hayat itu cuma ngomong sekitar 10%. Jadi semuanya sisanya itu murni dari coachnya yang memberikan curhatan, dan itu semuanya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mungkin saya ingin bertanya tentang apa yang bisa direfleksikan oleh Bu Hayat setelah melakukan kegiatan coaching ini. Apakah tujuan yang ingin dicapai juga sudah terlaksana, sudah tercapai? Berdasarkan hasil coaching tadi Pak ya, kan yang ingin saya kembangkan itu menjadi pendengar aktif. Oke. Ternyata tadi saya alhamdulillah ya bisa menjadi pendengar aktif juga gitu loh dari hasil coaching tadi itu. Namun ada sekali Pak tadi kalau nggak salah saya sempat tidak terkontrol untuk memberikan tanggapan kalau coach saya itu belum selesai
Itu yang saya sebut 10%. 10% itu termasuk dari kadar uang. Artinya udah bagus. Jadi kalau ukuran orang radiasi itu kan maksimum 20%. Ini cuma 10%-nya aja toleransi, udah bagus. Oke. Apa ada lagi yang disampaikan tentang refleksi? Mungkin itu saja sih Pak, sudah cukup. Baik, oke. Saya kira kesimpulan saya ini Anda sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching. Selamat, Anda sudah menjadi pendengar yang aktif dan semoga kegiatan ini bisa membantu Anda menjadi auditor yang baik. Selamat ya Pak. Iya Pak. Terima kasih, saya mohon izin.